Parakang adalah salah satu mitos atau cerita rakyat yang populer di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, Indonesia. Menurut kepercayaan masyarakat, Parakang adalah sosok manusia yang memiliki kemampuan supranatural atau ilmu hitam. Orang yang memiliki kemampuan ini dianggap bisa berubah bentuk menjadi makhluk lain, seperti hewan. Sering digambarkan sebagai anjing, babi, atau bahkan ular, untuk melakukan hal-hal yang jahat, seperti mencuri energi kehidupan dari orang lain. Keturunan Parakang seringkali dianggap sebagai sesuatu yang diwariskan. Dalam narasi ini, seorang yang menjadi Parakang biasanya tidak memilih jalannya secara sukarela, tetapi diturunkan oleh leluhur yang juga memiliki ilmu Parakang. Orang yang memiliki darah Parakang tidak dapat dengan mudah melepaskan diri dari kutukan atau warisan ini. Dalam beberapa versi cerita, keturunan Parakang ditandai dengan perilaku aneh, sering sakit-sakitan, atau memiliki hubungan yang lemah dengan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Mitos ini sangat terkait dengan rasa takut dan kecurigaan terhadap seseorang yang dianggap berbeda. Orang yang diduga Parakang seringkali diasingkan atau dijauhi oleh masyarakat, dan ini menciptakan ketakutan serta stigma. Selain itu, ada keyakinan bahwa Parakang hanya bisa dihentikan jika dia dihadapkan atau diobati oleh seseorang yang memiliki ilmu yang lebih tinggi atau seorang dukun yang tahu cara menghentikan praktik Parakang. Dalam mitos ini, ada juga unsur cerita bahwa seorang Parakang bisa menyembuhkan dirinya atau melepaskan kutukan jika berhasil menemukan cara untuk mentransfer ilmu hitam tersebut kepada orang lain atau menyelesaikan tugas tertentu yang dipercayai sebagai syarat pembebasan dari kutukan tersebut. Parakang dalam mitos masyarakat Sulawesi Selatan dikenal memiliki beberapa ciri khusus yang dipercaya oleh masyarakat sebagai tanda-tanda seseorang adalah Parakang. Beberapa ciri yang sering diceritakan adalah: 1. Kebiasaan aneh. Parakang seringkali dianggap melakukan aktivitas aneh, terutama di malam hari. Mereka bisa berjalan tanpa arah jelas, menghindari keramaian, atau bergerak dengan sangat cepat. 2. Perubahan wujud. Salah satu kemampuan utama Parakang adalah berubah wujud menjadi makhluk lain, seperti anjing, babi, atau hewan lainnya. Saat beraksi, mereka dipercaya bisa berganti bentuk untuk menghindari deteksi. Penampilan fisik yang berubah. Pada siang hari, Parakang biasanya tampak seperti orang biasa. Namun, beberapa tanda fisik bisa terlihat, seperti tubuh yang kurus dan lemah, mata merah, atau sering terlihat sakit-sakitan. 4. Mata dan perilaku aneh. Parakang diyakini memiliki pandangan mata yang berbeda. Ada yang menyebut bahwa mata mereka lebih tajam dan sering terlihat tidak normal. Selain itu, perilakunya bisa tampak tidak wajar, seperti sering melamun, jarang berbicara, atau mudah marah tanpa sebab yang jelas. 5. Menyendiri. Orang yang diduga sebagai Parakang seringkali suka menyendiri, tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, dan cenderung menghindari keramaian. Mereka mungkin sering ditemukan di tempat-tempat sepi, terutama pada malam hari. 6. Perilaku misterius di malam hari. Parakang seringkali diyakini keluar di malam hari untuk mencari korban. Mereka dipercaya akan menyerap energi atau darah korban dengan cara supranatural. Takut terhadap hal-hal tertentu. Beberapa mitos menyebut bahwa Parakang takut pada hal-hal tertentu, seperti bawang putih, garam, atau benda-benda suci. Hal-hal ini dianggap bisa melemahkan atau mengusir Parakang. 8. Tidak memiliki bayangan. Dalam beberapa versi cerita, Parakang disebut tidak memiliki bayangan atau bayangannya tampak tidak normal, sebagai tanda bahwa mereka bukan manusia biasa. Meskipun demikian, penting diingat bahwa ciri-ciri ini berasal dari kepercayaan dan mitos yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak memiliki dasar ilmiah. Pandangan ini merupakan bagian dari tradisi cerita rakyat yang kaya di Sulawesi Selatan. Menurut kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan, seseorang bisa menjadi Parakang karena beberapa alasan, yang umumnya terkait dengan ilmu hitam atau kutukan. Berikut beberapa penyebab yang sering diceritakan dalam mitos. 1. Warisan atau keturunan. Salah satu alasan paling umum dalam cerita rakyat adalah bahwa Parakang merupakan kutukan atau ilmu hitam yang diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga. Orang yang lahir dari keturunan Parakang mungkin tidak secara sadar memilih menjadi Parakang, tetapi terpaksa menerima kemampuan tersebut karena warisan keluarga. Kutukan ini seringkali sulit dihilangkan tanpa bantuan dukun atau orang dengan ilmu lebih tinggi.
2. Ilmu hitam atau kesaktian. Parakang sering dikaitkan dengan ilmu hitam. Seseorang bisa menjadi parakang jika ia mempelajari ilmu tertentu yang memberi kemampuan berubah bentuk atau menjalankan praktik mistis. Namun, ilmu ini memiliki harga, dan penggunanya bisa terjebak dalam kehidupan sebagai parakang. 3. Kesepakatan dengan makhluk gaib. Dalam beberapa versi cerita, seseorang bisa menjadi parakang karena membuat perjanjian atau kesepakatan dengan makhluk gaib atau roh jahat. Sebagai imbalan atas kekuatan tertentu, mereka harus menjadi parakang dan menjalankan tugas-tugas mistis yang mengorbankan orang lain. 4. Kutukan atau hukuman. Seseorang bisa menjadi parakang sebagai akibat dari kutukan atau hukuman atas tindakan jahat atau dosa besar di masa lalu. Orang yang terlibat dalam perilaku yang sangat tidak bermoral atau yang berusaha merugikan orang lain melalui ilmu hitam dapat dikutuk menjadi parakang sebagai bentuk hukuman dari kekuatan gaib. 5. Kegagalan menghentikan ilmu. Dalam beberapa cerita, parakang bisa melepaskan ilmu hitamnya dengan cara tertentu, misalnya dengan mentransfernya kepada orang lain. Namun, jika gagal melakukan ini, mereka terjebak dalam wujud parakang selamanya. Orang yang tidak mampu atau tidak ingin menghentikan praktiknya ini akan terus menjadi parakang. 6. Keinginan untuk kekuasaan atau kekayaan. Dalam beberapa kisah, orang yang ingin memiliki kekuasaan, kekuatan, atau kekayaan melalui cara-cara mistis bisa tergoda untuk belajar ilmu parakang. Namun, imbalan ini datang dengan harga yang sangat mahal, dan mereka harus hidup sebagai parakang untuk mempertahankan kekuatan tersebut. Penting dicatat bahwa ini adalah bagian dari mitos dan tradisi lisan yang berkembang di masyarakat, bukan fakta ilmiah. Pandangan ini mencerminkan keyakinan dan cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi.